Ya oke, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di perkuliahan online ya, pada mata kuliah e-bisnis dan e-commerce gitu ya. Jadi untuk kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai mitra kerjasama e-bisnis ya. Oke, jadi sudah di pertemuan ke-11 ya, ke-11 untuk mata kuliah e-bisnis dan e-commerce. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini ya di mitra kerjasama e-bisnis yang akan kita bahas yaitu ada strategi service partner ya, SSP ya. Terus kemudian non strategic service partner di NSP, kemudian commodity supplier CS ya, value added supplier FAS, kemudian di network operation partner ya, NOP, dan yang keenam adalah application service provider yaitu ASP. Nah itu yang akan kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama kita bahas yaitu mengenai strategi service partner. Jadi perusahaan itu dikatakan sebagai mitra ya, sebagai mitra kategori SSP ya, jika itu yang bersangkutan membantu perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan proses inti ya, proses inti bisnisnya ya, core business proses ya. Nah dikatakan inti itu misalkan gini, jadi misalkan rumah sakit gitu ya, rumah sakit core inti bisnisnya adalah di di kesehatannya ya, yaitu dokter gitu ya, terus kemudian pekerja kesehatan gitu ya. Kalau misalkan cleaning service, security-nya ini ya bukan di core ya, bukan core bisnis prosesnya gitu. Jadi dikatakan strategi service partner gitu ya. Misalkan di perbankan ya gitu ya. Perbankan juga misalkan inti bisnisnya kan adalah menyimpan dan menyalurkan kredit gitu ya. Mungkin di sisi lain ada yang bukan core inti bisnisnya gitu ya. Oke, itu di strategi service partner SSP ya. Kemudian masih di SSP, jadi dengan internet kasus di atas sangat mudah untuk dilakukan. Misalkan naskah buku ya, naskah buku yang diedit atau layout dapat dengan mudah dikirim via internet ya. Oke, terus contoh lagi kerjasama dalam pengalihan fungsi inventory ya, sedemikian sehingga apabila ada permintaan dari pelanggan atau perusahaan akan segera mengirimkan profil data pesanannya kepada mitra kerjasamanya gitu ya. Nah misalkan jika yang bersangkutan merupakan perusahaan individu, contoh retail ya, maka ini jasa kurir dapat pula sebagai mitra kerjasama perusahaan kategori SSP ya, itu contoh-contohnya seperti itu. Oke, terus ini salah satu service partner SSP ya. Di sini ada strategi core kompetensi, terus di sini ada secure high speed ya, back end-nya, backbone ya. Nah di sini ada strategi service partner, ini contoh ada manufaktur, logistik, distribusi, data ini untuk gudang ya, pergudangan ya, data warehousing. Terus di sini ada contoh commodity supplier ya, CS ya. Terus di sini ada value added supplier FAS, terus network operation partner NOP. Dan ini ada application service provider ASP, dan yang di bawah ini ada non strategic service partner ya, misalkan finance ya,
terus human resource ya, indirect process dan travel ya. Oke, terus non service partner service partner ya, NSP. Jadi untuk cara kerja NSP kurang lebih sama dengan SSP ya, hanya saja dilakukan oleh mitra kerja ini adalah bukan di core-nya, bukan proses inti dari bisnisnya, namun lebih ini fokus dari aktivitas pendukung, ini support proses ya, supporting proses. Nah, ini contoh adalah sekarang tren adalah outsourcing ya. Jadi proses back office perusahaan, kalau di Amerika itu ke perusahaan yang ada di negara berkembang ya. Contoh back office-nya tadi, contoh ada security-nya ya, cleaning service-nya, terus kemudian sisi teknologi ya, support ya teknologinya, ini contoh ya, sisi back office ya, perusahaan di Amerika ke perusahaan yang ada di negara berkembang gitu. Oke, terus kemudian commodity supplier ya, CS ya. Intinya ini adalah dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan yang menangani perdagangan ya, ini perdagangan komoditi ya. Jadi trennya itu adalah terjadinya kemitraan strategik antara perusahaan dengan perusahaan portal internet ya, misalkan perusahaan marketplace ya, yang memiliki hubungan khusus dengan beragam CS yang ada di seluruh dunia gitu ya. Katakanlah ini ada sekarang ini ada marketplace itu dari yang barang-barang dari Cina gitu ya, ini karena sangat murah gitu ya. Oke, value added supplier atau VAS, yang golongan VAS ini ya, termasuk VAS adalah mitra yang produk atau jasanya dipergunakan itu oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan ya. Nah, saya contohkan adalah perusahaan perakitan komputer memberikan kebebasan pelanggannya untuk memilih casing ya, casing CPU-nya ya. Nah, itu yang mengerjakan casingnya itu adalah mitra VAS dari perusahaan tersebut ya. Oke, itu contoh saja ya. Kalau kita kasih contoh ya banyak sekali ya. Misalkan perakitan di sini mobil ya, mobil itu juga bisa ya. Oke, terus berikutnya network operation partner ya. Oke, konsep e-business ini adalah perkawinan antara di NOP ya, network operation partner ya, perkawinan antara manajemen bisnis modern dengan teknologi informasi ya. Nah, oke, seperti itu. Jadi NOP ini adalah mitra perusahaan yang menyediakan produk teknologi mulai dari jaringan infrastruktur ya, konektivitasnya, telekomunikasi, komputerisasi, dan perangkat keras lainnya, itu yang disewakan untuk dipergunakan perusahaan ya, sebagai prasyarat fasilitas minim untuk mengimplementasikan konsep e-bisnis. Jadi misalkan perusahaan tidak mempunyai infrastruktur, bisa pinjam gitu ya, misalkan dia tidak punya sistem untuk menjual produknya, maka dia bisa pinjam ya. Pinjamnya itu nanti bisa dari mulai sistem informasinya, kemudian infrastruktur ya, internetnya, sampai itu yang membuat jaringan ini adalah mitra ya. Oke, nah jadi tidak harus memiliki ya perusahaan itu ya. Tapi kalau perusahaan besar sih biasanya punya, seperti perbankan kan harus punya jaringan ya, dari jaringan ATM-nya, jaringan e-bankingnya, dan lain-lain.
Oke, berikutnya aplikasi service provider atau ASP ya. Jadi ASP mengkhususkan diri ini pada penyediaan perangkat lunak aplikasi ya, dan implementasi konsep e-bisnis. Misalkan ini supply chain management ya. Supply chain management ini rantai pasokan ya. Nah, ini kan punya manajemen ya. Dari pasokan bahan baku ke produksi gitu ya, supply chain management. Terus ataupun contoh customer relationship management, CRM ya. Terus juga bisa sebagai ERP ya, enterprise resource planning ya. Jadi aplikasi service provider ASP ini adalah suatu perusahaan yang tidak mempunyai, misalkan tidak punya aplikasi ya atau perangkat lunak atau software supply chain, atau tidak punya CRM ataupun ERP ya, dia sewa gitu ya. Nah, nanti tinggal pakai, nah nanti jaringannya itu sewanya bisa via internet ya, diakses internet ataupun langsung ditanam di server gitu. Terus bentuk kerjasama ASP biasanya sewa aplikasi ya, disewa gitu. Ini contoh juga sudah banyak ya, misalkan sekolah ya tidak mempunyai apa ini namanya, tidak mempunyai sistem siakat gitu ya, aplikasinya dan lain-lain, maka dia bisa sewa gitu ya. Nah, biasanya sih kebanyakan ini dibebankan ya, misalkan nanti per siswa 1.000 itu ya, 1.000 rupiah per semester atau apa gitu ya. Ini karena jauh lebih murah dibanding nanti membuat sendiri ya, dan nanti ada maintenance-nya juga gitu ya. Kalau sudah sewa kan maintenance-nya dari sana ya, jauh lebih murah dan menguntungkan dibandingkan harus membeli sendiri atau apalagi nanti membuat sendiri ya. Nah, itu application service provider ASP ya. Oke, nah itu adalah 6 macam ya dari mitra kerjasama e-bisnis ya. Oke, nah silahkan nanti berkomentar gitu ya. Oke, cukup sekian ya. Selamat pagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.